Bangsa Nusantara ini meyakini segala sesuatunya dimulai dari bangsa ini. Harus meyakini. Pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres sudah mulai melakukan persiapan untuk pengawalan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia pada akhir bulan Juni ini. Komandan Pas Pampres, Maijen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, pihaknya sudah melakukan latihan sejak beberapa minggu lalu. Pelatihan yang dilakukan terkait dengan pengamanan saat kegiatan Presiden Jokowi berlangsung dan juga antisipasi terhadap kemungkinan adanya ancaman terhadap Presiden Jokowi. 39 personil Pas Pampres akan diterjunkan untuk mengawal Presiden Jokowi dalam lawatannya ke Ukraina dan Rusia nanti. Kalian loncati saja. Karena apa? Saya tidak menyalahkan juga. Iya. Karena Pengetahuan, pembimbing. awalnya manusia memang sudah ditanamkan penggodanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musafir Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Musafir Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Musafir Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Mas Romi, dan insya Allah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap suatu kejadian ataupun peristiwa dari sudut pandang gaib. Kali ini terkait salah satu kunjungan salah satu pemimpin negara, khususnya negara Indonesia. Presiden RI saat ini akan melakukan kunjungan ke negara yang saat ini sedang berperang, Ukraina dan Rusia. Dapat berita tadi itu katanya beliau akan berkunjung dan dikawal dengan ketat oleh Pas Pampres yang bersenjata lengkap untuk mengawal beliau, untuk keselamatan beliau saat melakukan kunjungan ke negara yang saat ini sedang berperang. Dan beliau rencananya akan menemui langsung Presiden Putin dan presiden yang ada di Ukraina. Apa ada hubungannya antara Indonesia dan dua negara ini yang sedang berperang? Karena satu negara ini sangat sudah luar biasa ya, kekuatan dari teknologi, senjata nuklirnya, dan ini sangat berbahaya sekali jika nuklirnya sampai diluncurkan dan imbasnya akan ke semuanya. Nah, kali ini saya ingin mencoba berdialog dengan sosok gaib yang mengetahui sebenarnya beliau datang ke negara yang sedang berperang ini, pemimpin Indonesia yang akan datang ke dua negara yang berperang ini, apa imbasnya nanti ke Nusantara, baik burukkah atau bagaimana. Nanti kita coba ngobrol lebih dalam tentang imbas dari ataupun efek ataupun apa yang terjadi tentang Nusantara ataupun Indonesia saat ini. Apakah beliau nanti bisa lewat wasilah beliau bisa berdamai dua negara ini. Nanti kita akan coba berdialog dan sosok gaib tentang pemimpin Indonesia yang akan berkunjung ke dua negara yang saat ini sedang berperang. Untuk sedulur pada Musafir Jagat, bahwasanya kita nanti berdialog dalam bahasa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Rami, kita langsung aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pada saya benteng itu pemedan semua keluarga yang ada di rumah, semua yang terbentang cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tidak ada medium saja dan seterusnya, tidak terdampak pada rohani dan jasad pada jasad mediator, semua yang tidak terdampak
sesuai dengan kapasitas. Hanya energi yang sehat yang bisa masuk dalam tubuh meditator. Jika ada jin fasik, masukkan jin fasik. Ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbentuk. Jika memaksa masuk akan hancur, menjadi debu dan tergolong ke bumi lagi sebelum. Hanya energi yang sehat yang bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang ke depan Nusantara atau Indonesia ini terkait kunjungan Presiden Indonesia kedua negara yang saat ini sedang berperang. Penasihat-penasihat gaib untuk para spiritus yang ada menuju Presiden Indonesia saat ini, penasihat gaibnya saya mohon hadir masuk dalam tubuh meditator dengan izin Guru Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Silakan. Sesuai dengan kapasitas dan jasad tubuh meditator diselaraskan sebenarnya, tidak melukai saudara dan jatuh semuanya sesuai dengan kapasitas. Sinkron energinya dengan tubuh dan jasad meditator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika saya mengganggu. Dengan siapa saya bicara? Dari golongan apa? Golongan jin. Golongan jin. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Sudah muslim ya? Sudah. Siapa yang memuslimkan? Penguasa. Penguasa? Penguasa apa? Penguasa Nusantara. Penguasa Nusantara? Ya. Kapan itu waktu memuslimkannya? Sudah lama. Sudah lama. Oh, Anda diberi tugas? Ya. Saya hanya mengawal saja. Hanya mengawal saja. Dari bangsa jin. Oh. Yang ditugaskan mengawal siapa Anda ini? Menjaga Nusantara ini. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas saya keliling Oh, di keliling. setiap pulau-pulau. Makanya saya yang diutus ke sini. Oh, alhamdulillah. Sebetulnya tidak baik. Bagaimana? Untuk sampai memanggil penguasa. Yang diutus Anda? Ya, Iya. Alhamdulillah saya sudah berterima kasih. Ada utusannya yang hadir ke sini. Itu yang diizinkan sama beliau. Saya berterima kasih sekali. karena penguasanya tidak mungkin. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Akan sangat banyak dampaknya Oh kalau beliau yang akan datang. iya. Karena yang sejatinya beliau itu sedang menjalankan tugas ya. Ya, Alhamdulillah ya. Saya sudah diberi kesempatan utusannya dikenankan hadir ke sini. Saya sudah mengucapkan banyak terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk memastikan kebenaran Anda ya. Mohon maaf sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, jika datang jin saya berbohong, pura-pura Islam otomatis akan terbakar, langsung terkurung ke bumi api 10 Allah. Alhamdulillah.
maaf kalau saya tidak sopan. Tidak apa-apa. Saya sudah paham. Iya. Karena saya juga sama. Hmm. Mengamalkan apa yang Anda amalkan. Oh, subhanallah. Hanya beda dunia dan alam saja. Oh. Boleh diceritakan sedikit, Anda sudah sampai di mana Amalia? Menjalankan Amalia itu. Apa sudah kholwat bilik? Allah. Kami tidak seperti manusia. Oh, tidak seperti manusia. Apa yang Anda jalankan. Terus bagaimana kalau bangsa jin itu melakukan amalia dan beribadah sebenarnya? Ibadahnya sama. Ibadahnya sama. Ya, tujuannya sama. Tujuannya sama. Hanya sujud kepada Allah saja. Oh, Cuma caranya yang berbeda. oh caranya yang berbeda. Iya. Makanya membedakan golongan kami dengan golongan manusia. Oh iya. Kami tidak ada jasa. Tidak ada jasad. Jadi kami sangat mudah untuk mendapatkan keilmuan ataupun amalia apapun. Oh iya. Tidak seperti golongan manusia Iya. yang banyak tantangan dan halangannya. Itu yang membedakan. Dan juga kualitasnya. Makanya kalian yang manusia yang menjadi pertama di atas bangsa kami. Iya. Itu yang membedakan. Manusia itu. Ya, Iya, subhanallah. Semoga ini amanah juga, menjadi manusia juga sebenarnya itu amanah ya. sudah pasti. Sudah bisa menjaga sebagai manusia atau tidak itu ya. Ya, Allah Akbar, iya. seutuhnya manusia. Untuk apa diciptakan sebagai manusia? Iya. Sebagai khalifah di dunia. Apa tugasnya? Semuanya ada di manusia sejatinya. Iya. Allah Akbar, subhanallah. Makanya manusia itu makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluknya yang lain yang diciptakan Allah. Subhanahu wa ta'ala, iya. Tapi banyak manusia yang wujudnya manusia tapi persifatannya seperti hewan, seperti banyak juga seperti itu ya. Sangat banyak. Sangat banyak. Astagfirullahaladzim. Bahkan untuk zaman saat ini Ya, zaman saat ini sudah sulit untuk menemukan manusia yang betul-betul sejatinya. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi walaupun sulit, tapi masih ada manusia yang menjaga itu masih semua ada. ya. Ya alhamdulillah. Kalau Semoga tidak kita ada, semua ya termasuk sudah. ya. Kiamat dunia pasti ada. Iya. Silakan. Iya. Alhamdulillah. Bisa saya bantu. Iya, mohon maaf. Tadi saya terkesima dengan Anda yang ditugaskan menjaga Nusantara ini. Jadi saya ingin mengetahui lebih detail tentang kisah Anda. Dan dapat nasihat sebelum saya menanyakan topik ke ini. Sebenarnya tadi saya lewat wasilah guru kami, Sang Yanur Jayani Nirwana. Kami saat ini pemimpin Indonesia. Ya, Saat ini sedang ada rencana melakukan kunjungan ke dua negara yang saat ini sedang berperang. Apakah itu akan ada dampak atau berbahaya bagi presiden atau tidak kira-kiranya itu sekiranya? ya sudah pasti. Dampak dan akibatnya, baik dan tidaknya, sudah jelas. Semua akan ada pasangannya. Iya. Jadi semuanya itu ada dampaknya.
Tapi di dampak mata yang baik dunia. di mata dunia. Tidak semuanya baik. Oh iya, iya. Itu kan juga tanda-tandanya. Kan Bukankah tanah Nusantara ini iya. akan kembali jaya? Oh, subhanallah. Sudah waktunya Alhamdulillahirrahmanirrahim. mulai menunjukkan di masanya saat ini. Subhanallah. Iya, iya, iya. Berarti ada dampak yang baik dan ada dampak yang tidak baik juga Ya, terhadap Nusantara sudah terkait. pasti. Karena Nusantara akan menjadi cikal bakalnya dunia ini. Akan menjadi kiblatnya umat manusia. Itu sudah ada tanda-tandanya dan hanya menunggu waktunya saja. Allahu Akbar, ya Allah, subhanallah. Semuanya sudah diatur. Tidak usah kalian bingung. Iya. Semua sudah kehendak Allah. Oh, subhanallah. Apapun dampak baik atau tidaknya, memang sudah begitu berjalannya di masa ini. Iya, iya, iya. Karena sudah tidak lama lagi tanda-tandanya sudah muncul. Tidak ada lama lagi. Ya, tinggal di alam manusia saja yang masih belum jelas dan belum memahami yang sebetulnya apa yang terjadi saat ini. Allahu Akbar. Kenapa saya merinding semua? Oh, subhanallah. Karena itu sudah menjadi wasilahnya manusia. Dan bangsa gaib sudah diingatkan sudah lama. Oh, jadi bangsa gaib sudah diingatkan, sudah lama. Sudah. Kami sudah ditugaskan di mana-mana. Hanya menunggu saatnya saja. Allahu Akbar, ya, ya. Tapi di bangsa manusia masih belum sama sekali banyak yang mengetahui itu ya. Tidak paham. Dan banyak yang tidak mau tahu. Oh, Allah. Astagfirullah. Banyak manusia katanya mengaku Islam, Iya. Terus? tapi tidak meyakini apa yang dinamakan hal gaib. Astagfirullah. Iya. Sejatinya Islam tidak memahami apa yang dimaksud dengan gaib. Tidak kasat mata. Yang dinamakan gaib bukan hanya bangsa jin, siluman, ataupun iblis. Terus apa saja di balik gaib itu sendiri? Mestinya kalian mempunyai akal sehat yang bisa mengetahui itu semua. Semua yang tidak bisa dilihat mata itu gaib namanya. Iya, benar. Allah Akbar, ya. Mengapa menanyakan pada saya? Iya. Jadi semuanya itu gaib. Bukankah Allah itu gaib? Allah Akbar, ya benar. Kadang manusia tidak mau memahami karena sudah diliputi dengan iblis di hatinya yang ditugaskan untuk menutupi itu semua, dibutakan dengan dunia yang hanya sesaat. Terkesima oleh dunia sehingga Ya, iya. Allah.
Tapi harus mengetahui itu semua. Digali semuanya. Kalian kan dikasih akal. Iya. Allah dikasih akal, kita harus berpikir. Memang manusia seperti saya pribadi ini masih sangat minim tentang ilmu, apalagi tentang hal gaib yang tidak kelihatan. Sebetulnya bukan minim. Apa itu? Tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Allahu Akbar. Mengaku yakin Nah, dengan algoritma. Hanya mengaku saja. tidak meyakini. Tidak meyakini. Oh, itu beda kapasitasnya ya. Sudah jauh. Oh, Akbar, ya ini pembelajaran buat saya sendiri, khususnya buat saya sendiri, umumnya buat semuanya. Kalau meyakini apa yang diyakini algoritma, bagaimana bisa yakin? Harus dibuktikan. Ya, jangan cuma bisa yakin tanpa bukti. Iya, itu yang harus kita lakukan. Yakin harus dibuktikan. Semuanya ada kapasitas, ada ilmunya. Kalau memang kalian ingin tahu. Subhanallah. Ya, berarti Nusantara ini semuanya itu tidak terlepas dari hal gaib, khusus Nusantara. Ditanyakan lagi, Gimana itu? bukankah Allah itu gaib? Iya, Allah. Itu kan sudah jelas. Rukun iman juga ada, percaya kepada hal gaib. Itu salah satu masuk rukun iman seorang muslim. Makanya saya menjelaskan itu. Jangan cuma bisa yakin. Iya. Kadang yakin manusia itu kan beda-beda. Sampai ketemu hakul yakin. Ada yang sama di luarnya saja. Dalamnya luarnya hakul yakinnya paling dalam. Kebanyakan hanya mengaku yakin. Oh, hakul yakin. Ditemukan dengan hal gaib tidak mungkin. Tidak mengakui. Apa itu meyakini? Tidak membuktikan juga gitu. Itu munafik. Iya, iya. Itulah manusia kebanyakan. Akbar. Hakikatnya manusia sendiri sebenarnya juga gaib. Hanya jasad saja sekarang terlihat. Setelah meninggal nanti akan rohaninya yang akan kekal. Seperti itu juga. Sudah saya katakan tadi. Hanya mengaku saja, meyakini, tidak mau memahami. Hanya meyakini saja, tidak mau Semua memahami. pertanyaannya bolak-balik ke tempat satu. Ini sangat Ke tujuan yang sama. iya. Kalau masalah gaib terus terang, apalagi tentang ini, karena saya sendiri pun masih tahap jauh sekali dalam hal bisa atau mengerti, masih dalam tahap belajar. Karena hal gaib itu banyak sekali lapisan-lapisan tipu daya bangsa jin fasik. Makanya harus, kalau saya lebih berhati-hati, lebih untuk mengambil yang sisi baiknya. Apa itu perlu dilakukan untuk menjaga diri kita? Ya sudah jelas. Makanya kata saya tadi, jangan cuma hanya bisa mau meyakini saja, tidak mau memahami. Iya. Pemahamannya kalau menurut Anda kami contohkan untuk seperti apa, pemahaman seperti apa khususnya untuk manusia tentang meyakini tentang hal gaib. Pemikirannya seperti apa itu? Kudu mau tahu. Oh, harus mau tahu. Ya, kan dikasih Akal. buat apa manusia dikasih itu semua. Kalau tidak mau memahami dan memakainya, memaknai dengan akal pikirannya itu. Jangan hanya mau mengakui. Iya. Yakin dengan algoritma, cuma tidak mau memahami apa yang dimaksud dengan goib. Bukankah yang kalian pakai itu goib? Apa itu? Semua itu. Oh, alat-alat itu. Apa? Bukan goib itu apa namanya? Apa Mas Zainal?
Allahu Akbar. Hanya masanya saja Yang berbeda. yang membedakan dengan zaman dahulu. Sedangkan zaman dulu bagaimana? Kalau zaman dulu kan tidak ada namanya teknologi yang kayak gitu. Iya, iya. Jadi semuanya hanya kesaktian, Keilmuan. keilmuan. Itu gaib lagi. Itu goib Allahu Akbar. di masanya. Iya, iya, iya. Hanya masa yang membedakan itu semua. Berarti semuanya hakikatnya semuanya kembali ke gaib semua. Itu luas sekali. Mohon maaf sebelumnya kalau saya itu kurang pahamnya, masih sangat sedikit tentang hal gaib. Mungkin dengan Silakan dipahami iya, alhamdulillah dapat sebatas pencerahan. kemampuan kalian. Ya insya Allah sebatas kemampuan kami, sebisa kami tentang hal gaib, karena hal gaib juga Jangan cuma bisa ngomong, sebisa kami diusahakan. diusahakan, harus diusahakan ya. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Maksimal mungkin. Karena sangat bodoh kalian manusia kalau tidak mau memahami tentang goib. Sangat bodoh manusia itu. Iya, kalau tidak mau memahami tentang hal gaib. Bukankah Allah itu goib? Bagaimana kalian bisa mengenal Allah kalau kalian tidak mau memahami tentang hal goib? Makanya saya katakan sangat bodoh manusia. Iya, subhanallah, iya, iya, benar. Jangan cuma mau meyakini hal goib tentang jin, setan, siluman. Iya, subhanallah, Allahu Akbar. Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita tidak mau tentang hal gaib? Iya, subhanallah, ini luar biasa. Motivasi buat kami semuanya. Terima kasih. Apa mata kalian yang kalian pakai bisa mengenal Allah? Wah, tidak bisa. Mata ini hanya belum, mata manusia yang di jasad kasar ini hanya bisa melihat benda kasar. Terus pakai mata rohani. Itu kan sudah jelas di Gaib Islam, lagi ya. sudah dijelaskan di agama. Cuman kalian tidak mau mengetahui, dibutakan dengan dunia yang fana. Terlena. Ya manusia mungkin Pak bisa dikatakan bisa tempat lalai. Tapi lalainya manusia itu berbeda dengan lalainya manusia yang sedang belajar, sedang berusaha. Banyak dibisiki oleh golongan iblis. Makanya masuk ke akal pikiran manusia yang membisik-bisiki kalau hal goib itu hanya bangsa jin, siluman dan iblis saja. Sedangkan Itu yang membisiki ya, bangsa iblis supaya manusia tidak mau mengenal hal goib. padahal gaib itu adalah salah satu rukun iman seorang muslim. Dan sejatinya gaib itu sangat luas sekali. Sangat luas. Jangan dipandang hanya sebelah mata. Iya. Yang kalian anggap itu hanya selalu apa? Bahasa kalian. Apa itu? Apa itu yang menganggap hal goib itu hanya sebagai tipuan atau apa itu? Kalian hanya menganggapnya itu. Ilmu santet gitu ya. Santet segala macam. Hanya bukan hanya itu saja sebenarnya ya. Itu kan bangsa iblis yang membisiki supaya kalian tidak mau mengenal lebih tentang hal goib. Iya, padahal di dalam hal gaib itu ada hakikat ketuhanan. Ya, bukankah Allah menciptakan dua pasangan, semuanya ada pasangannya. Iya, apa yang ini? Kalau sudah jelas hal goib yang dibisiki dengan iblis itu tentang jin, setan, siluman, sudah pasti ada yang bagusnya tentang hal goib. Iya. Tentang ketuhanan. Apakah kalian memahami itu? Ya, baru sedikit. Kami tentang hal gaib baru sedikit. Ya,
jin siluman, ilmu hitam, ilmu santet, itu ya hanya sebatas itu ya saat ini ya. Allah Akbar. Ya tidak apa-apa, ini sebagai peringatan dan nasihat untuk kami semua, khususnya saya pribadi, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang hal gaib. Ya, Iya. jangan cuma mau disesatkan oleh golongan iblis yang ditakut-takuti dengan bangsa dukun segala macam. Kalian meyakini Ya. kalau ada manusia yang mempunyai malaikat yang tidak mungkin, itu iblis yang membisiki. Kenapa ada iblis? Kenapa nggak bisa ada malaikat? Iya, kenapa itu? Kenapa Anda sampai mengetahui tentang sejauh itu? Saya kan sudah muslim, Oh, sudah muslim ya? makanya saya Bapak. bisa mengetahui itu semua. Iya. Tapi saya ingin tanya, bisa membedakan antara malaikat dan iblis? Tidak bisa. Hanya bisa merasakan. Oh, hanya bisa merasakan. Alam kami beda, bukan kapasitas Oh saya. iya, iya. Alam malaikat dan alam jin berbeda ya. Sudah jauh. Coba saya pengen lihat pada Anda tentang apa yang ada di hadapan Anda. Apa yang Anda lihat di hadapan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya malaikat ini terbuka. Allah. Bisa dilihat. Pernah melihat cahaya ini tidak? Tidak usah sampean sebutkan, bukannya sudah terbuka dari tadi. Alhamdulillah. Saya kira beda alamnya tidak bisa melihat cahayanya. Hanya ada batasannya Oh, saja. hanya ada batasan saja. Walaupun sudah dibukakan, kalau memang bukan kapasitas kami, tidak akan mampu. Oh, Itulah bedanya bangsa kami dengan bangsa kalian. ya. Iya, iya. Hanya bangsa manusia yang tidak ada batasannya. Sebenarnya Hanya hanya bangsa manusia ya. yang sanggup bisa sampai dekat dengan Tuhannya. Iya. Itu yang membedakan kita. Subhanallah, ya luar biasa. Kenapa begitu ya alasannya? Kenapa malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk? Tanyakan yang ada manfaatnya. Iya, ini untuk saya pribadi sebagai penguasa Supaya saya semuanya. bisa menjelaskan. Jika saya bisa membantu, walaupun sebetulnya Anda sudah salah untuk memanggil. Iya. Kalau Anda memanggil penguasa Nusantara, itu tidak pantas. Iya, saya tadi itu memanggilnya sosok yang diizinkan saja, bukan penguasa. Saya yang diutus untuk datang. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Itu pun sudah menjadi sebuah saya merasa terhormat diizinkan diutus oleh ini untuk bisa berdialog dengan saya. Tidak usah. Sebetulnya saya juga yang berterima kasih bisa ikut berjuang, Alhamdulillah, ya. ikut membantu. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya penjabarannya, ilmunya. Saya masih tahap belajar mengetahui tentang nasihat dari Anda. Tapi terkait dari apa yang akan terjadi di Nusantara ini, Anda mengatakan akan menjadi porosnya dunia. Di alam manusia, sudah saya jelaskan tadi. Hanya di alam manusia Iya. yang belum memahami itu semua. Yang manusia yang dibutakan dengan dunia, yang hanya melihat dengan matanya saja.
saja, muatan jasadnya saja. Kalau di alam kami sudah muncul, hanya di alam kalian yang belum memahami tentang itu, belum waktunya dan belum memahami, dan memang masih ditutup. Masih ditutup. Ya. Kalau di alam kami itu sudah di mana-mana menyiapkan, bahkan kami sudah siap-siap menunggu. Kadang kami ditugaskan kemana-mana, ke ujung dunia. Subhanallah. Sudah ditugaskan untuk menanti kebangkitan salatnya nanti. Subhanallah. Yang sebetulnya kalian sudah paham kalau mau memahami itu semua. Insyaallah. Semoga kami semuanya termasuk dalam barisan-barisan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang di jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah. Ada lagi pertanyaan yang lain, Mbak Zainal? Sudah cukup. Takut saya mengganggu Anda, tidak berani menahan ngobrol lama-lama karena tugas Itu Anda. pemimpin kalian. Kami sudah diutus untuk mengawalnya. Oh, ya Presiden negara. Alhamdulillah ya. Kami sudah diutus untuk mengawalnya keliling. Yang untuk melakukan kemana? Ke ini Rusia, ke negara barat. Tidak paham tempatnya. Iya. Kami sudah dapat Perintah. ya Alhamdulillah. untuk mengawalnya. Ya, semoga beliau kembali ke Indonesia dengan selamat dan kunjungan ini bisa menjadi sebab-musababnya perdamaian tercipta di sana. Sulit. Oh, Akbar. Ya, semuanya atas takdir Allah dan kehendak Allah SWT. Ya, Terkait itu semua. saya tidak bisa membuka Iya, tidak apa-apa. sejauh itu. Itu masih rahasia yang dimiliki oleh Allah SWT. Ya, kalau semuanya duka bukan rahasia lagi. Iya, nanti kalau itu bukan rahasia lagi. Nah, mungkin itu saja ya. Ya, yang pastinya kalian bangsa Nusantara ini meyakini segala sesuatunya dimulai dari bangsa ini. Harus meyakini itu. Insyaallah harus meyakini itu semua. Yakin sampai ketemu, hakul yakin. Ya Allah Akbar. Sama seperti iman manusia kan tidak ada lapisannya, tidak berbeda keimanan seseorang. Itulah bedanya bangsa kita dengan bangsa kalian. Iya. Juga itu yang membedakan keimanan kami dengan keimanan kalian. Iya. Makanya kami sangat bangga jika yang mengislamkan kami dari bangsa kalian. Akbar, subhanallah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih wejangannya, terima kasih nasihatnya. Ini luar biasa untuk saya pribadi, terkait gaib dan juga kedepannya harus bagaimana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sama-sama berjuang agar Nusantara ini dan semua umat muslim yang ada di dalamnya bisa memahami itu semua, bisa kembali ke kodrat Allah Subhanahu wa taala, tidak terbuai oleh dunia. Ya, sejatinya Islam kalau mau mengakui ya kudu memahami. Jangan cuma ingin tahu saja mengaku-ngaku Islam. Iya, tapi tidak mau tahu apa yang dimaksud dengan Islam. Iya, Allahu Akbar, subhanallah. Apakah paham dengan apa yang dimaksud dengan Islam? Iya. Insyaallah sedikit tentang Islam, tentang iman. Insyaallah bisa dijelaskan. Anda mau menjelaskan?
sudut pandang Anda tentang Islam sendiri. Kalau Anda berkenan, saya bersedia mendengarkan. Ya kan sudah saya jelaskan di awal tadi. Bukankah di Islam itu sudah dijelaskan dengan rukun iman dan rukun Islam? Iya, oh ya itu semua. Iman ya. itu apa? Iya, iya. Meyakini apa? Kan sudah ada di situ semua. Iya. Sudah dibaca, sudah diingat gitu ya. Sudah diingat. Belum dijalankan. Allahu Akbar. Jangan waktu yang tentang al-ghaib kalian lewatkan saja tanpa mau memahami. Iya. Kan itu yang banyak di bangsa kalian. Iya, iya, memang seperti itu. Masuk ke tentang al-ghaib, kalian loncati saja. Karena apa? Saya tidak menyalahkan juga. Iya. Karena Pengetahuan, pembimbing. awalnya manusia memang sudah ditanamkan penggodanya. Oh, terhalang oleh itu ya. Dihijab Dihijab dulu. supaya Allah ingin mengetahui sebatas mana keinginan manusia untuk mengetahui tentang Tuhannya, tentang Allah dan Islam itu. Allah Akbar, subhanallah. Jangan cuma ingin mengaku Islam. Islam itu luas, tapi tidak mau mengetahui, tidak mau memahami tentang Islam. Hanya ingin tahu sholat saja, sholat. Allahu Akbar, iya. Ini jadi PR ini ya, PR untuk semuanya ini, termasuk saya pribadi ini. Sholat jasad kalian sholat. Itu hanya sholat jasad, tidak ada manfaatnya sama sekali tanpa ada yang di dalamnya mengikuti sholat. Itu yang dimaksud dengan sholat. Kalau menurut Anda yang di dalam sholat itu bagaimana maksudnya? Bisa dijelaskan ke saya? Roh kalian yang ada di jasad kalian itu sebetulnya yang sesungguhnya sholat. Sejalan dengan jasad kalian. Hati manusia. Hati manusia. Jangan hanya bisa sujud saja. Cuma hatinya tidak mengenal Allah. Tidak ada gunanya. Makanya ngaji itu Islam. Jangan cuma bisa ngaji. Jangan cuma bisa ngaji katanya. Allah Akbar ya. Ngaji itu kan kelihatan. Iya. Siapa pun bisa. Jangan cuma hanya bisa ngaji. Dipahami semuanya. Ya. Dikaji dengan hati kalian. Insya Allah. Dikaji dalam-dalam. Apa itu al-ghaib? Iya, iya. Maka kalian akan tahu yang sebetulnya. Allah Akbar, subhanallah. Sangat luar biasa. Terus saya terima kasih sekali Anda menerangkan itu kepada saya dan berkenan hadir. Apa masih ada lagi yang mau disampaikan kepada kami? Perwakilan manusia umat muslim di seluruh dunia. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah terlalu banyak. Iya. Saya takutnya tidak akan paham. Iya, ini ya kalau banyak-banyak saya tidak paham. Nanti semuanya disetel ulang lagi aja. Iya, mungkin itu saja. Dipahami saja. Ya, semoga kami diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami apa yang saya ulang-ulang di kata-kata saya. Cukup dipahami. Iya.
ada kata-kata yang saya ulang-ulang. Iya. Itu pesan untuk kalian semua. Ya, insya Allah kami coba berusaha memahami dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita berusaha sebagai manusia untuk lebih lagi mengetahui dan belajar lagi. Udah cukup, ada lagi Mas yang lain? Tidak, itu cukup. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkan, dan mohon maaf sekali lagi kalau ucapan dan kata-kata saya ada yang tidak kurang berkenan atas kebodohan saya dan karena memang saya tidak tahu tentang ilmu. Tidak apa-apa. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih kehadirannya. Kalau lagi-lagi Ya, dipahami dulu apa yang mau Anda tanyakan, ya, insya Allah. supaya saya bisa menjelaskan semuanya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua penyakit Allahu Akbar, subhanallah. Walau alam bisawab, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait perbicaraan saya tadi dengan salah satu sosok gaib yang menurut saya luar biasa. Ini menjadi pembelajaran untuk semuanya, khususnya saya pribadi ya, terkait Islam dan iman. Itu ada hal gaib di dalam iman, rukun Islam. Nah, ini ada hal gaibnya di dalam rukun iman. Ini harus meyakini. Nah, yakinnya ini yang seperti apa gitu? Karena yakin manusia itu kan tidak sama. Seperti halnya iman seorang muslim kan tidak sama. Imanillah billah sampai yakin ketemu hakul yakin. Ini proses semuanya. Dan ini silakan diputar ulang videonya, dimaknai sendiri, dipahami sendiri. Saya tidak berani menjabarkan dan menggarisbesarkan ini apa gitu. Semoga ada manfaatnya, semoga ada ibrah gambaran yang baik agar bisa lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silahkan diputar aja videonya agar kalian memahami sendiri. Saya tidak berani menyimpulkan terkait video ini. Dan semoga presiden kita kunjungan ke negara yang sedang berperang ini bisa berjalan lancar dan kembali ke Nusantara Indonesia ini dengan selamat dan bisa membawa positif ya di sana dan juga di Nusantara khususnya. Itu. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.